Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Dewi Puspita dari program studi Bisnis Digital kelas 2B dengan NIM 63050240049. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai aktivitas ekonomi yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidun. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya berharap semoga pembahasan yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jadi, bagaimana sih aktivitas ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidun? Simak pembahasannya ya. Ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidun merupakan salah satu fase penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Periode ini menjadi dasar penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan kebijakan fiskal negara. Seiring berkembangnya ekonomi global, prinsip ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidun masih memiliki relevansi dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam aspek transparansi fiskal, distribusi kekayaan yang adil, serta larangan eksploitasi ekonomi melalui riba dan monopoli. Oleh karena itu, pembahasan dari materi ini bertujuan untuk menganalisis konsep ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidun serta relevansinya dalam ekonomi Islam kontemporer. Pembahasan yang pertama yaitu kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidun. Kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidun mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan sosial, dan pengelolaan keuangan negara secara transparan. Berikut ini merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh masing-masing khalifah. Yang pertama, kebijakan ekonomi pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Shiddiq. Kebijakan yang pertama yaitu pengelolaan zakat. Abu Bakar mengalokasikan hasil pengumpulan zakat untuk pendapatan negara dan menyimpannya di Baitul Mal. Beliau tidak menunda penggunaan dana zakat tersebut dan mendistribusikannya kepada seluruh umat Islam sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan. Yang kedua, melatih dan menunjuk penanggung jawab Baitul Mal. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, terdapat beberapa masalah perekonomian yang mempengaruhi kestabilan kekhalifahan. Salah satu masalah utama adalah dampak dari perang Riddah atau pemberontakan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga dihadapi dengan masalah keuangan negara yang kurang stabil akibat perang dan pemberontakan. Yang ketiga, transaksi berbasis syariah. Abu Bakar mewajibkan setiap kegiatan perdagangan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Ini berarti bahwa transaksi harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ada cikal bakal yang mendasari dasar kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara mengambil kekayaan umum sesuai dengan syara dan tidak mengambil hasil dari kharaj ataupun harta fai kecuali dengan mekanisme yang sudah sesuai dengan syara. Yang kedua, negara menambah subsidi serta menutup hutang dan memberikan hak atas kekayaan umum. Pengeluaran yang ada harus sesuai dengan haknya. Yang ketiga, negara hanya menerima harta kekayaan yang berasal dari hasil yang sesuai dengan syara. Yang keempat, negara harus menggunakan kekayaan dengan cara yang sesuai dengan syara. Selanjutnya, berikut ini beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, mendirikan lembaga Baitul Mal. Yang kedua, mendirikan lembaga hizbah. Yang ketiga, kepemilikan tanah melalui perjanjian damai. Yang keempat, perihal zakat. Kemudian yang kelima, menerbitkan mata uang sebagai bagian dari modernisasi ekonomi. Yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi pada masa Utsman bin Affan. Kebijakan ekonomi pada masa Utsman bin Affan meliputi beberapa langkah strategis yang dirancang untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, ekspansi wilayah. Yang kedua, standarisasi mata uang. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur. Yang keempat, administrasi keuangan. Yang kelima, kebijakan fiskal. Yang keenam, pengembangan pertanian. Yang keempat, yaitu kebijakan ekonomi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi, pada masa Ali bin Abi Thalib terdapat dua kebijakan ekonomi. Yang pertama, reformasi administrasi.
Ali melakukan reformasi administrasi untuk memperbaiki manajemen keuangan dan administrasi negara. Beliau menghapus birokrasi yang tidak efisien dan memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, pemerataan kekayaan. Ali menerapkan kebijakan untuk memastikan pemerataan kekayaan di antara rakyatnya dengan perhatian khusus terhadap kesejahteraan masyarakat. Ali juga menerapkan kebijakan untuk memastikan pemerataan kekayaan di antara rakyatnya. Dia melakukan kesejahteraan rakyat dan berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan pada masa Khulafaur Rasyidun. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidun, sistem keuangan negara mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya lembaga Baitul Mal yang berperan sebagai pusat pengelolaan keuangan negara. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta, tetapi juga sebagai alat distribusi keuangan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Sumber pendapatan negara berasal dari berbagai sektor yang telah diatur dalam syariat Islam. Yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan sumber pendapatan utama negara pada masa Khulafaur Rasyidun. Kewajiban menunaikan zakat ini hanya dibebankan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Kewajiban ini tetap berlaku atas setiap muslim sekalipun dia hidup di negara yang tidak berasaskan ideologi Islam dan meskipun zakat tidak dikelola oleh negaranya secara langsung. Yang kedua yaitu wakaf. Wakaf secara bahasa berarti menahan, mencegah, atau menghentikan. Secara istilah syariat, wakaf berarti menahan pokok harta aset dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum atau ibadat demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu jizyah. Kewajiban membayar jizyah diberlakukan jika orang kafir memilih hidup di bawah kekuasaan Islam dan dia mendapatkan perlindungan dengan tetap memeluk agama yang diyakini olehnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur paksaan bagi siapapun dalam memeluk agama Islam. Yang keempat yaitu ghanimah dan fai. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan secara langsung setelah perlawanan musuh dikalahkan. Biasanya berupa senjata, kendaraan, hewan ternak, pakaian, harta benda, dan sebagainya yang ditinggalkan atau ditaklukkan di medan perang. Kemudian, fai adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa terjadi peperangan. Seperti harta yang ditinggalkan musuh karena mereka melarikan diri atau harta yang diserahkan secara alami. Yang kelima yaitu kharaj. Kharaj adalah pajak atau pungutan yang dikenakan atas tanah yang dikuasai kaum muslimin dari wilayah non-muslim atau dari negara taklukan. Biasanya diterapkan pada tanah pertanian yang tetap dimiliki atau dikelola penduduk asli setelah wilayah itu dikuasai oleh kaum muslimin. Kharaj merupakan salah satu sumber pendapatan negara Islam yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Yang keenam yaitu usyur. Penetapan usyur atas barang dagangan yang melintasi wilayah kekuasaan Islam merupakan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang tidak ada pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. Usyur ini berfungsi serupa dengan bea cukai pada masa sekarang, yaitu sebagai bentuk pengaturan dan sumber pemasukan negara. Setelah kita mempelajari mengenai sumber pendapatan negara, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengelolaan keuangan pada masa Khulafaur Rasyidun. Dalam hal pengelolaan keuangan, para khalifah menjalankan sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada prinsip keadilan sosial. Dana yang diperoleh digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, gaji pejabat. Menurut Abu Yusuf, gaji untuk pejabat pemerintah diambil dari kas Baitul Mal negara yang bersumber dari kharaj tanah maupun bersumber dari jizyah. Gaji tersebut tidak boleh diambil dari harta zakat kecuali jika dia adalah amil zakat. Yang kedua, tunjangan tentara. Menurut Abu Yusuf, bahwa tentara yang ikut serta berperang dan meraih kemenangan, maka dia berhak untuk mendapatkan harta ghanimah yang diperoleh dari peperangan. Dalil yang digunakan oleh Abu Yusuf adalah Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Berdasarkan ayat tersebut, alokasi 1/5 harta ghanimah diberikan untuk Allah dan Rasul-Nya, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan 4/5 dari harta ghanimah dibagikan untuk tentara yang ikut bertempur. Yang ketiga, anggaran militer.
Khulafa Rasyidun banyak melakukan ekspansi militer sejak awal pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Kebutuhan militer pada saat itu meliputi perbekalan selama perang, persenjataan, dan hewan tunggangan perang sebagai kendaraan perang pada saat itu. Kebutuhan tersebut bersumber dari masing-masing tentara yang ikut serta dalam berjihad, ada pula sumbangan secara sukarela dari masyarakat, dan ada pula yang bersumber dari negara. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Menurut Al-Mawardi, pemasukan yang bersumber dari kharaj dialokasikan untuk kepentingan umum kaum muslimin, seperti pembangunan benteng, masjid, jembatan, membuat galian sungai, menggaji pasukan perang, hakim, ulama fikih, ahlu Al-Quran, imam masjid, muazin, dan menggaji orang-orang yang tugasnya berhubungan dengan kepentingan umum. Yang kelima yaitu kegiatan dakwah dan pendidikan. Pendapat Al-Mawardi menunjukkan bahwa kegiatan dakwah Islam dan pendidikan dibiayai oleh negara. Sebab penerapan dan penyebarluasan ajaran agama Islam merupakan salah satu tugas seorang pemimpin Islam dalam menjaga agama Allah, dan di antara caranya adalah melalui pendidikan dan dakwah umum. Kemudian yang keenam yaitu bantuan kesejahteraan sosial. Seluruh rakyat mendapatkan bagian harta yang didapat oleh negara dari harta fai pada masa Khulafa Rasyidun. Jika pendapatan negara meningkat, maka kaum muslimin pun mendapatkan peningkatan tunjangan. Dan jika pendapatan negara menurun, maka tunjangan yang diterima rakyat pun ikut menurun. Kesimpulan dari materi ini yaitu, pada masa Khulafa Rasyidun, sistem ekonomi Islam berhasil dibangun dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Pendapatan negara dikelola melalui Baitul Mal demi kepentingan umat. Para khalifah mengutamakan pemerataan kekayaan, membantu kaum lemah, dan mencegah penyalahgunaan dana negara. Model ekonomi ini terbukti kuat dan relevan untuk dijadikan teladan bagi sistem ekonomi modern, khususnya dalam hal keadilan distribusi dan transparansi pengelolaan keuangan. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan di video ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.